Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para santri Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah yang dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya pada pelajaran IPA kelas 7. Untuk kali ini pertemuan ke-14, kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan. Peta konsep energi, ya. Energi dibagi menjadi 3 konsep, ya. Yang pertama konsep energi itu sendiri, kemudian ada lagi sumber energi, kemudian ada perubahan energi. Nah, pada konsep energi kita akan membahas tentang jenis energi serta hukum kekekalan energi. Sedangkan pada sumber energi kita akan membahas tentang energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Energi merupakan kemampuan melakukan usaha atau kerja. Satuannya joule atau newton meter atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nm di sini adalah newton meter, sedangkan penemu satuan joule yaitu James Prescott Joule. Ada 3 jenis bentuk energi. Yang pertama, energi yang digunakan untuk kerja. Contohnya energi kalor, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi kinetik atau energi gerak. Yang kedua, energi yang tersimpan. Contohnya energi kimia, energi potensial, dan energi nuklir. Yang ketiga, energi mekanik. Energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Nah, energi ini terbagi menjadi 2, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial. Nah, energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki sebuah benda akibat kedudukan benda itu sendiri. Contohnya, energi yang dihasilkan dari buah kelapa yang jatuh ke tanah. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari kecepatan sebuah benda. Energi potensial merupakan energi yang dihasilkan dari ketinggian sebuah benda. Tadi kita sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Sedangkan rumus energi potensial ini adalah M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya joule. M di sini adalah massa benda, satuannya kilogram. G di sini adalah gravitasi bumi, yaitu satuannya meter per second kuadrat. Sedangkan H itu adalah tinggi benda, satuannya adalah meter. Contoh soal dari energi potensial ini, ya. Tumpukan buku berada di lemari paling atas. Massa tumpukan buku tersebut 5 kg dan berada di ketinggian 3 meter di atas lantai. Berapakah energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh tumpukan buku tersebut jika gravitasi bumi 10 meter per second? Oke, para santri, pembahasan soal pada slide yang kelima, ya. Dari soal diketahui massa atau M sama dengan 5 kg, tinggi atau H sama dengan 3 meter, sedangkan gravitasi bumi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan adalah energi potensial atau EP. Kemudian kita jawab pakai rumus EP sama dengan M kali G kali H. Sama dengan M-nya diganti 5 kg dikali G-nya diganti dengan 10 meter per second kuadrat, dan H kita ganti dengan 3 meter. Sehingga 5 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 3 meter hasilnya adalah 150 kg meter kuadrat. Untuk energi kinetik, ya. Energi kinetik tadi sudah kita ketahui bahwa energi yang dihasilkan dari kecepatan sebuah benda dirumuskan, ya, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK ini adalah energi kinetik, satuannya joule. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, sedangkan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per second. Contoh soal pada energi kinetik ini yaitu
Sebuah mobil yang masanya 1.500 kg bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per second. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut. Soal pada slide ke-7 akan kita bahas. Dari soal kita ketahui M sama dengan 1.500 kg, kecepatan atau V sama dengan 20 meter per second. Ditanya energi kinetik atau EK, kita jawab memakai rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana setengah dikali M kita ganti 1.500 kg, sedangkan V kuadrat kita ganti dengan 20 meter per second, kita kuadratkan. Hasilnya adalah setengah kali 1.500, sedangkan untuk 20 meter per second kita kuadratkan menjadi 400 kg meter kuadrat per second kuadrat, sehingga hasilnya setengah kali 1.500 kita dapatkan 750 dikali 400 kg meter kuadrat per second kuadrat, sehingga 750 kali 400 kita dapatkan 300.000 joule. Ya, jadi energi kinetiknya adalah 300.000 joule. Ada dua jenis sumber energi. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Maksudnya adalah sumber energi yang berkelanjutan dan tersedia di alam dengan mudah. Ada 6 contoh teknologi yang dapat mengubah energi terbarukan menjadi energi lainnya, yaitu energi panas bumi, energi surya atau energi matahari, energi angin, energi air, energi biomasa, energi ombak laut. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang cepat habis dan tidak berkelanjutan. Contohnya minyak bumi, gas bumi, ya. Pada energi terdapat hukum kekekalan energi yang bunyinya energi tidak dapat dihilangkan, hanya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Contohnya perubahan bentuk energi pada aktivitas memanah, yaitu dari energi otot menjadi energi gerak atau kinetik. Dilanjutkan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Rumusnya EM sama dengan EP tambah EK. Di mana EP tadi ya kita ketahui pada slide sebelumnya, EP adalah M kali G kali H, sedangkan EK itu adalah setengah kali M kali V kuadrat, sehingga EM sama dengan M kali G kali H ditambah setengah kali M kali V kuadrat. Sumber energi yang utama bagi kehidupan di jagat raya ini adalah matahari. Sedangkan bagi manusia ada sumber energi yang dihasilkan dari makanan yang kita makan. Pada setiap gram makanan, zat gizi atau sumber energinya yaitu lemak mengandung 9 kalori per gram, karbohidrat mengandung 5 kalori per gram, protein mengandung 5 kalori per gram. Nah, kekurangan protein dapat menyebabkan busung lapar dan penyakit kwashiorkor. Sedangkan vitamin tidak menghasilkan kalori. Ya, jadi vitamin 0 kalori pada setiap gramnya. Nah, kalau kita kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit defisiensi. Zat gizi pada makanan. Lemak terdapat pada daging, telur, susu. Protein terdapat pada daging, telur, susu atau protein hewani. Sedangkan protein nabati pada tempe, tahu, kacang-kacangan. Karbohidrat ya terdapat pada jagung, roti, beras, gandum dan sebagainya. Sedangkan vitamin terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Penerapan kekekalan energi pada fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Fotosintesis berlangsung pada siang hari, sedangkan respirasi atau pernapasan tumbuhan berlangsung pada malam hari. Proses yang dilakukan oleh tanaman
atau tumbuhan ini ya, atau makhluk autotrof lainnya, yaitu proses fotosintesis ya, membutuhkan cahaya, air, dan karbon dioksida. Nah, reaksi fotosintesis ini ya bisa dirumuskan melalui rumus kimia ya. 6CO2 tambah 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2, di mana CO2 ini adalah karbon dioksida, H2O itu adalah air ya, sedangkan C6H12O6 adalah gula, dan O2 itu adalah oksigen.